Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang juga tentunya mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa dihimpunkan kembali di dalam syafaat malam pada saat ini. Ibu Bapak, Saudara, kalau Anda penggemar kisah-kisah mitologi mancanegara, mestinya Anda kenal dengan nama Achilles. Achilles adalah pahlawan Yunani yang luar biasa hebat. Betapa tidak, dia jagoan, dia ahli bertempur. Dan yang utama, bahwa tubuhnya kebal. Achilles adalah putra Peleus, Raja Myrmidons yang tidak kenal takut. Dan ibunya adalah Thetis, seorang Nereid. Sewaktu Achilles masih bayi, Thetis ibunya mencelupkan Achilles ke dalam sungai Styx, sungai para dewa. Itulah yang membuat Achilles memiliki kekebalan tubuh. Tapi ternyata Achilles mati juga. Dalam mitologi Yunani diceritakan bagaimana Achilles terseret dalam peperangan yang disebut Perang Troya. Awalnya adalah ketika Paris, putra kedua Raja Troya, jatuh cinta pada Helen yang sebenarnya telah menjadi istri Menelaus, Raja Sparta. Eros, dewa cinta, anak Afrodit, memanah Helen dengan panah cinta sampai akhirnya Helen jatuh cinta kepada Paris dan bersedia untuk dibawa kabur ke Troya. Tentu saja Menelaus, suami Helen, marah besar. Dengan dukungan saudaranya Agamemnon, Raja Mykenae, dan berkoalisi dengan raja-raja Yunani lainnya, Menelaus menyerang kota Troya. Salah seorang pahlawan Yunani yang diminta membantu adalah Achilles, beserta pasukannya yang tak terkalahkan itu. Nah, singkat cerita, Achilles berhasil mengalahkan dan membunuh Hektor, putra pertama Raja Troya, kakak Pangeran Paris. Troya kemudian memperoleh bala bantuan dari bangsa Assyria yang dipimpin oleh Pangeran Memnon, putra Tithonus dan Eos, Dewi Fajar. Memnon mengalahkan dan membunuh banyak prajurit Yunani dan memaksa mereka untuk mundur. Lalu tampillah Achilles yang bertarung dan berhasil membunuh Memnon. Dengan matinya Memnon, pasukan Troya kehilangan nyali dan mundur ke dalam kota dikejar oleh Achilles. Ketika Achilles tiba di depan gerbang Scaia, Paris mengarahkan panahnya membidik Achilles. Saat Paris melepaskan anak panahnya, anak panah tersebut diarahkan oleh dewa Apollo sehingga tepat mengenai tumit Achilles. Ternyata itulah satu-satunya bagian dari tubuh Achilles yang tidak kebal terhadap senjata. Akhirnya Achilles pun mati. Kok bisa titik kelemahannya ada di tumitnya? Rupanya, sewaktu Thetis, ibu Achilles, mencelupkan bayi Achilles ke dalam sungai Styx, ia memegang erat bagian tumit bayinya itu, sehingga bagian yang digenggam itu tidak terkena air sungai Styx. Ibu Bapak Saudara, dari mitologi itulah lalu dunia mengenal ungkapan Achilles heals, tumit Achilles. Ungkapan itu dipakai untuk mengungkapkan, untuk menyatakan bahwa setiap orang
punya titik kelemahannya masing-masing. Mungkin ada yang kelemahannya adalah uang, harta. Yang lain titik kelemahannya adalah nafsu seksualnya. Yang lain mungkin titik lemahnya adalah popularitas, kekuasaan, dan yang sebagainya dan yang seterusnya. Jangan berpikir bahwa sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Allah, lalu dengan sendirinya titik kelemahan kita hilang. Tidak begitu. Kita tetap memiliki titik kelemahan kita masing-masing. Namun justru karena masing-masing kita memiliki tumit Achilles kita, maka kita harus sungguh-sungguh waspada, hati-hati. Jangan pernah karena merasa mampu mengatasinya, lalu kita menyepelekan godaan pada titik kelemahan kita itu. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan sombong, jangan merasa diri kuat, bisa teguh berdiri. Pada titik kelemahan itu, ketika kita merasa kita mampu mengatasinya, maka di sanalah kejatuhan bisa terjadi. Oleh sebab itu Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Selamat berjuang, genggam erus tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur untuk menopang kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami memohon pengampunan-Mu apabila di sana sini kami suka menyepelekan titik kelemahan yang ada dalam diri kami. Dan karena itu lalu kami terjatuh dan terjatuh lagi di dalam dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami. Berilah kami kekuatan untuk makin mampu bersungguh menjaga diri, menjauhi kondisi yang membuat titik kelemahan kami tak terlindungi, makin mampu merawat hati dan pikiran yang makin berfokus pada kehendak dan kemuliaan Allah. Ya Bapa, tolonglah kami. Saat ini kami juga kembali berdoa bagi kedamaian dan perdamaian dunia. Dengarlah doa kami ya Bapa. Kami berdoa bagi masih begitu banyak orang di berbagai belahan dunia ini yang bergumul dengan pandemi dan berbagai dampaknya. Untuk itu kami berdoa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya kami berdoa untuk apa yang sedang terjadi ketika ada berpuluh juta orang yang melakukan
traveling, untuk mudik, untuk kembali ke kampung, ke tempat tinggal mereka, untuk bersilaturahmi dengan orang-orang yang mereka kasihi dalam rangkaian peringatan Hari Raya Idul Fitri. Bagi mereka dan keluarga mereka, kami memohon kiranya Tuhan yang melindungi dalam perjalanan pergi dan pulang, menjauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka. Mereka boleh bersyukur, mereka boleh mensyukuri segala anugerah yang Allah limpahkan kepada mereka. Kami berdoa bagi gereja di dalam menjalani kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dalam mengemban misi yang Allah percayakan kepada dan melalui kehidupan gereja, baik hidup pribadi para anggota, keluarga, maupun sebagai persekutuan orang percaya. Kami juga menyerahkan keberadaan setiap anggota beserta keluarga masing-masing, juga para simpatisan, dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Kiranya Tuhan yang meneguhkan iman, pengharapan, penyerahan mereka, baik mereka yang berduka, mereka yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit, atau masalah sumber penghidupan, pekerjaan, masalah ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, harapan akan kehadiran keturunan yang belum mewujud nyata, harapan-harapan untuk masa depan di dalam studi, dalam pekerjaan, di dalam usaha, apapun persoalan yang dihadapi, tolonglah agar kami semua tetap mempercayakan hidup kami hanya kepadamu di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Sebentar kami akan beristirahat, maka kami kembali menyerahkan, mempercayakan seluruh hidup, seluruh keberadaan kami masing-masing, seisi keluarga, baik yang ada bersama kami maupun yang ada di tempat lain, ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudaraku. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.